الله أكبر كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أسعد وأشقى وأمات وأحيا وأضحك وأبكى وأوجد وأفنى وأفقر وأغنى وأضر وأقنى وقصص بعض عباده بالحسنى وأفاض عليه من نعمه ما أيسر به من شاء وأستغنى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الزكاة للدين أساسا ومبنى. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المصطفى صلى والسلام على سيدنا محمد سيد الورى وشرف الهدى وعلى آله وأصحابه المخلوصين بالعلم والتقى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Alhamdulillah, saat ini kita masih diberi kesempatan berjumpa dengan Idul Fitri, berjumpa dengan hari raya fitrah, hari yang berbahagia, hari yang bergembira, hari yang penuh dengan kenikmatan, kebungahan, hari yang penuh dengan rahmat, maghfirah dan barakah. Akan beruntung bagi orang-orang yang bisa menggunakan Idul Fitri dengan semestinya. Maksudnya akan mendapatkan rahmat yang besar, pengampunan yang banyak serta barakah yang terus-menerus bagi yang menggunakan Idul Fitri ini untuk berbakti dan ibadah kepada Allah Ta'ala. Sebaliknya akan mendapatkan kerugian yang tiada terhitung banyaknya bagi orang yang tidak menggunakan Idul Fitri dengan semestinya. Maksudnya tidak mau berbakti dan ibadah kepada Allah SWT, tetapi hanya untuk bermaksiat, berfoya-foya, hartanya digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahmatullah. Pada kesempatan Idul Fitri tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun ini kita diliputi dengan kecemasan merebaknya pandemi atau wabah virus corona atau COVID-19. Di seluruh dunia manusia itu cemas, khawatir dan sebagainya. Alhamdulillah kita pada saat ini bisa melaksanakan sholat Idul Fitri dengan berjamaah di masjid yang kita cintai ini, tentu dengan menggunakan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, memakai masker, tidak bersalaman dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahmatullah, fenomena merebaknya virus corona yang membuat gempar masyarakat dunia ini telah menelan korban ratusan ribu jiwa manusia meninggal, sedangkan yang terkapar itu jutaan orang. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dalam kesempatan dalam menyikapi yang namanya corona itu. Yang pertama, tentang kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala dan betapa lemah dan kecilnya manusia, terbukti dengan hanya melalui virus yang Allah kirimkan ke bumi ini, seluruh masyarakat menjadi gempar dan sebagian besar dicekam kekhawatiran. Yang kedua, pentingnya kita merenungi bahwa setiap manusia itu amatlah dekat dengan kematian. Sehat, sakit, bahkan kematian adalah kuasa Allah Ta'ala. Kedatangan COVID-19 atau Corona ini seakan-akan menjadi hantu bagi seluruh manusia. Itu sebenarnya tak ubahnya seperti bencana banjir, gempa bumi, tanah longsor dan sebagainya. Kepanikan adanya COVID-19 ini sebenarnya karena manusia itu takut akan datangnya kematian. Mencegah dan mengobati adalah kewajiban manusia, namun berhasil atau tidaknya itu menjadi takdir Allah Ta'ala. Yang ketiga yang bisa kita ambil pelajaran adalah tentang pentingnya kesadaran supaya kita hidup bersih. Agama kita mengajarkan supaya kita sebelum sholat itu berwudu, itu supaya kita bersih badannya, bersih hatinya, termasuk juga sholat dan ibadah yang lain adalah untuk kebersihan baik jiwa maupun raga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.
Kita berharap mudah-mudahan bencana COVID-19 ini segera lenyap dari muka bumi. Mudah-mudahan ini hanya sebagai ujian semata dan bukan musibah. Ataupun kalau sebagai musibah, kita tetap bersabar dan tetap bersabar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiril sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kita supaya selalu bersikap sabar dan sabar menghadapi segala macam bencana dan musibah, terutama yang kita hadapi sekarang ini, yaitu tetap kita mengindahkan aturan-aturan, fatwa-fatwa yang disampaikan oleh para ulama, keputusan-keputusan yang disampaikan oleh umat. Dengan demikian, insya Allah kita akan terbebas dari bencana ini dengan selamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puasa yang telah kita lakukan selama sebulan itu hakikatnya adalah sebagai penebus dosa kita. Kita dijamin oleh Allah dengan melaksanakan puasa itu akan diampuni dosa-dosanya. Sebagaimana hadis Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa saja yang berpuasa dalam bulan Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan yang penuh, akan diampuni segala dosanya yang lalu. Hadis Nabi yang lain, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannu an takunu sanatukum Ramadan li anna hasanatu fihi mujtama'atun wa ta'atu maqbulatun wa dawaitu mustajabatun wa dunubu maghfuratun wal jannatu mustaqatun." Andaikan umatku itu mengetahui sesuatu yang ada dalam bulan Ramadan, niscaya mereka akan mengharapkan seluruh bulan dalam setahun itu menjadi bulan Ramadan. Sebab dalam bulan Ramadan semua kebaikan berkumpul, amal ibadah diterima, doa-doa dikabulkan, dosa-dosa diampuni, dan surga merindukan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sebagai hamba Allah Ta'ala, kita tetap berharap pengampunan dan maghfirah dari Allah, karena manusia itu adalah penuh dengan salah dan dosa. Agar supaya apa? Kita menghadap Allah nanti kita merasa senang dan Allah juga senang. Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Sebab tidak ada pengharapan lain kecuali hanya Allah yang bisa mengampuni dosa-dosa kita. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain daripada Allah. Jadi dengan berharap kita berpuasa, melakukan ibadah-ibadah yang lain seperti sholat, haji dan sebagainya, itu kita berharap supaya kita diampuni oleh Allah Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, setelah kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan itu, kita berhubungan baik dengan Allah Ta'ala. Kita berhubungan baik dengan Allah Ta'ala, dan hari ini insya Allah kita sudah diampuni dosa-dosanya. Kita senang dan berbahagia dengan menyambut Idul Fitri ini. Inna ibni sa'ari la'atu sifu fi kulli yawmin aidin fa yastami'u al-qa'idha wa yaqulu ya sayyidaman al-babaka inna nukasuhu fa yaqulu la syai'an wa lakinna wa ta'ala fatwaqala li hadil ummati fi hadiyam wa alaikum an tashilu bil-bilad wa syawat wa surut bil-qanna hatta yudhidhumullah. Sesungguhnya iblis yang terkutuk setiap hari raya itu menjerit sehingga para bawahannya berkumpul di sampingnya. Mereka berkata, wahai jinganku, siapakah yang buat Tuhan marah? Kami siap untuk menghancurkannya. Iblis menjawab, tiada apa-apa, melainkan pada hari ini, hari raya ini, Allah Ta'ala benar-benar telah mengampuni umat ini. Untuk itu kalian harus memalingkan mereka supaya sibuk dengan segala makanan yang lezat, pelampiasan nafsu syahwat, minum-minuman arak, sehingga Allah murka kepada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya, setelah kita berhubungan baik dengan Allah, tentu kita tidak melupakan hubungan baik dengan sesama manusia. Sebagaimana jauh Nabi, la taqta'u wa la tadabaru wa la tafawudu wa la tahasadu wa kunu ibadahu wa ikhwana wa la yahillu muslimin ayyan juraqahu fawqa salasin.
hubungan famili. Janganlah kalian saling berpaling waktu bertemu. Janganlah kalian saling membenci dan jangan kalian saling menghasut serta mendengki. Jadilah kalian rumah dengan Allah bagaikan satu saudara dan tidak halal bagi orang muslim saling tidak menyapa kepada kawannya di atas 3 hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu, marilah kita jaga dan kita selalu pelihara momen Idul Fitri ini dengan tetap, yaitu menjaga kefitrahan kita, menjaga supaya kita tidak terlupakan dan sampai kita bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Sebab dengan kita senantiasa menjaga hawa nafsu ini, kita akan menjadi orang yang berbahagia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka surga adalah tempat tinggal. Mudah-mudahan kita selalu diberikan hidayah oleh Allah, diterima semua amal ibadah kita, dimaafkan dosa kita, kita mendapatkan tambahan amal kebaikan, tambahan ibadah kita, bertambah kebaikan kita, bertambah rezeki kita, bertambah kaya atau sukses kita di dunia maupun sukses di akhirat, bertambah senang kita di dunia maupun senang di akhirat, selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thiruna hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, lillahil hamd. Ja'alana wa iyyakum minal faizin aminin wa akbarna iyyakum fi zumratil muwahhidin wa 'ibadis salihin wa nasrana iyyakum 'ala qawmil kafirin fa innahum mujibus sa'ilin.